畜生手里。人生还是得走出自己的路。Kembali lagi dengan Pak RT. Di video kali ini kita akan membahas serial Donghua terbaru yang berjudul Martial God Asura, episode yang pertama pastinya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita battle ke dalam ceritanya. Tapi sebelum masuk, Mimin selalu mendoakan yang terbaik buat kalian semua. Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Langsung saja cari posisi yang aman dan kita cerot. Di awal cerita, terlihat seorang bocah yang terlahir bersamaan dengan munculnya guntur 9 ilahi. Dikatakan, siapapun yang memiliki ikatan dengan guntur ilahi, maka dia memiliki takdir menjadi penguasa dunia. Bodoh, gokil habis kan? Saat ini di benua Kyushu, tepatnya di dinasti Jiang, dengan sebuah alat prediksi, para petinggi telah meramalkan kemunculan guntur ilahi. Oleh sebab itu, demi memperkuat wilayah Jiang, mereka memerintahkan banyak pasukan untuk mencari keberadaan anak terpilih di seluruh sudut wilayah. Bahkan jika ada yang memiliki informasi, akan mendapatkan hadiah, sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa menyembunyikan keberadaannya. 灭门，俺隐匿不局者，有知情上报，定宗门帮派。 Bersamaan dengan hal ini, seorang bocah bernama Chu Feng sekaligus MC dalam series Donghua kali ini terlihat ingin pergi secara diam-diam meninggalkan kedalaman keluarga Chu untuk mengikuti ujian di Sekte Qinglong. Namun tidak lama, sang ayah angkat bernama Chu Yuan terlihat menghampirinya serta meminta Chu Feng untuk menunggu sampai hujan berhenti dan berpamitan dengan saudara-saudaranya. Chu Feng mengatakan kalau mereka tidaklah pantas disebut anggota keluarga. 招呼还走得了？ 那跟你老子打个招呼总不为过吧？ 不配跟人家称兄道弟。 Nah, dari percakapan mereka diketahui kalau Sekte Qinglong, tempat tujuan Chu Feng, merupakan sekte kelas 2. Meskipun begitu, karena Chu Feng ini tidak memiliki dasar yang baik, bahkan kultivasinya sangat lemah, Chu Yuan sangatlah ragu kalaupun putra angkatnya ini bisa menjadi seorang kultivator. Oleh sebab itu, jika nantinya ia gagal mengikuti ujian, Chu Yuan memintanya untuk segera kembali ke rumah, kemudian meminta izin kepada kakeknya untuk pergi ke kota Sukyui dan mencari pekerjaan di tempat tersebut. Sebelum pergi, Chu Feng menegaskan, sebelum menjadi orang hebat, dia tidak akan pernah kembali untuk menemui sang ayah. Tekadnya sih kekepara guys ya. Di tengah perjalanan melewati hutan diiringi suara guntur dan hujan lebat, tubuh Chu Feng segera bereaksi dan mengeluarkan energi petir. Hal ini membuatnya hampir tidak sadarkan diri dan terlempar dari atas kudanya. Rasa sakit luar biasa dari dalam tubuhnya ini membuat Chu Feng benar-benar tidak bisa menahannya. Bahkan terlihat ada sebuah lingkaran segel emas terlepas. Saat tidak sadarkan diri, selain teringat dengan janjinya kepada sang ayah, Chu Feng juga teringat dengan bulian dari hinaan dari anggota keluarganya. Perasaan sakit hati ini terus-menerus mengisi pikirannya sampai pada akhirnya muncullah sosok naga yang menyadarkannya keesokan harinya di Sekte Qinglong.
para calon murid terlihat mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian. Tidak berselang lama, Chu Feng pun terlihat tiba di tempat ini. Hal tersebut jelas membuat Chu Cheng dan Chu Zeng terkejut. Pasalnya dia sudah mencoba untuk mencegahnya, tapi kenapa orang ini masih bisa datang ke tempat ini? Chu Feng mengatakan, hanya memukulinya saja tidaklah bisa menghentikan niatnya, kecuali kalau mematahkan kakinya. Chu Cheng lantas meminta Chu Feng untuk segera meninggalkan tempat ini sehingga tidak mempermalukan keluarga Chu. Pasalnya dirinya ini dikenal dengan sebutan sampah keluarga tanpa bakat seni bela diri. Chu Feng mengatakan untuk santuy aja. Tugas Chu Cheng cuma menulis pendaftaran bukan untuk menilai kelayakan. Ucapan ini lantas dihiraukan oleh Chu Cheng serta mengajak Chu Zeng untuk memasuki sekte. Tapi tiba-tiba di momen ini Chu Cheng masih mencoba untuk memprovokasi. Namun tidak lama mereka dikejutkan dengan kemunculan tetua surau. Chu Cheng menjelaskan kalau Chu Feng adalah sampah keluarganya. Dia tidaklah layak memasuki sekte Qinglong. Namun ucapan ini langsung dibantah. Menurut surau, dialah hanya ditugaskan untuk menerima pendaftaran. Layak atau tidaknya merupakan keputusan para tetua. Kemudian dia memintanya untuk mendaftarkan Chu Feng serta membawanya ke tempat ujian. Di tempat ujian, seorang murid inti bernama Gong Luyun sekaligus tuan muda dari kota Suanhu terlihat memberikan arahan di mana ujiannya memasuki goa di belakangnya. Siapapun yang berhasil keluar sebelum matahari terbenam akan langsung menjadi anggota sekte Qinglong. Nah, untuk menginspirasi para calon murid, para tetua telah memutuskan untuk memberikan 3 hadiah kepada peringkat pertama. Hadiah pertama tidak ada tes setelah menjadi murid inti, kedua mendapatkan 5 rumput peri, terakhir mendapatkan 3 gaya guntur teknik ciptaan pendiri sekte Qinglong. Nah, diketahui kalau tingkat kultivasi Gong Luyun ini sudah mencapai ranah martial profon. Bahkan tetua Liu saja terlihat sangat kagum dengan pencapaian tersebut. Sementara surau justru terlihat tidak menyukai hal tersebut. Kira-kira ada apa ya di antara mereka berdua? Sementara itu di dalam goa, para murid terlihat kebingungan untuk menemukan jalan keluar. Bahkan ketika mereka berlari, mereka kembali lagi ke tempat yang sama. Sedangkan Chu Feng tiba-tiba mendengar suara yang mengarahkan dirinya, sehingga dia tidaklah mengalami nasib sama seperti calon murid lainnya. Salah satu tetua seolah bisa merasakan sesuatu di mana ada salah satu calon murid yang menggunakan kekuatan mental di area ujian. Siapa lagi orang yang dimaksud kalau bukan MC kita, guys ya? Sementara itu, Chu Feng terlihat tiba di tempat utama ujian serta mendapatkan 2 dari 3 hadiah yang sudah dijanjikan. Namun tidak lama muncullah beberapa golok di tempat ini. Di luar, surau terlihat kesal karena Gong Longyun menaruh 40 monster di arena ujian. Jumlah itu dikatakan terlalu berlebihan.
Namun tetua Liuju justru beranggapan kalau para murid tidaklah bisa melewati hal tersebut. Merekalah tidak pantas untuk menjadi anggota sekte. Terlebih lagi saat Wu Yun pertama kali mengikuti ujian, dia seorang diri mampu mengalahkan 30 monster. Sementara itu, ketika digebukin sama Golem, Chu Feng kembali teringat dengan ayahnya serta bulian yang selamanya dia alami. Hal tersebut secara tidak terduga memancing kekuatan spiritual di dalam tubuhnya terbangun, sehingga memberikannya kekuatan overpower. 住手，首领！人生还是得走出自己的路。Nah, menurut kekuatan mental yang dirasakan salah satu tetua, Chu Feng ini berhasil menerobos Rana Martial Spirit tingkat 5. Chu Sheng yang baru saja tiba di tempat ini serta melihat kalau Chu Feng berhasil mengalahkan monster Golem, jelas sangat terkejut. Bagaimana mungkin bocah yang dianggap sampah bisa-bisanya memiliki kekuatan seperti ini? Tidak lama melihat kalau Chu Feng berhasil mendapatkan 2 hadiah jelas kembali mengejutkan, sehingga dari seluruh murid hanya dialah yang berhak langsung menjadi murid inti sekte. Bisa dibilang juga ini adalah secara sekte. Pasalnya baru pertama kali ada calon murid yang sudah berada di Rana Martial Spirit tingkat 5. Tidak lama ketika Chu Feng sedang berkultivasi, kelompok keluarga Chu yang diketuai oleh Chu Wei terlihat mendatangi asramanya serta memintanya untuk menyerahkan 2 hadiah yang sebelumnya dia dapatkan. Pasalnya menurut Chu Cheng dan Chu Zeng, Chu Feng pastilah melakukan kecurangan. Nah, Chu Wei ini diketahui merupakan pemimpin aliansi keluarga Chu di sekte Qinglong. Oleh sebab itu, kalau Chu Feng mau menyerahkan 2 benda tersebut, maka dia berjanji akan selalu melindunginya. Tapi sayang hal tersebut jelas ditolak mentah-mentah dan... 你要劝我什么？楚为大人，他的修为已经达到655重了。 Kejadian ini jelas sangatlah mengejutkan dan menggemparkan bahkan menyeramkan. Terlebih lagi Chu Feng benar-benar sudah berada di Rana Martial Spirit tingkat 5, sehingga mereka dengan berat hati dan rasa malu meninggalkan tempat tersebut. 到底是什么东西？ Dan film pun tamat. Sekian dari video kali ini. Mimin pamit undur diri. Bagi kalian yang belum subscribe, monggo subscribe dulu, biar Mimin rajin buat konten. Next kita lanjut ke video selanjutnya.